Ya, sahabat, kita di kanal Perspektif dengan saya Andre Vincent Wenas. Masih seputar soal pemilu 2024 tentang usulan perubahan yang datang dari PKB, Golkar, dan PAN. Kemudian Sekjen PSI Dea Tungga Esti menyampaikan sikap dari partai non-parlemen ini. Begini catatan saya. PSI yang walau sebagai parpol non-parlemen diminta atau didesak untuk ikut merespon atau bersikap terhadap perilaku politik atau political behavior para parpol parlemen. Apa yang mesti direspon? Begini, ada 3 ketum parpol, Gus Muhaimin dari PKB, Pak Airlangga dari Golkar, dan Bang Zulhas dari PAN, yang merevokasi cetusan Menteri Bahlil Lahadalia soal penundaan pemilu atau perubahan periodisasi masa jabatan presiden. Itulah yang mesti direspon. Akhir-akhir ini muncul polemik terkait usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Berikut sikap PSI mengenai hal tersebut. PSI tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut kami, idealnya pemilihan presiden, pemilihan legislatif, baik DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten dan kota, tetap harus terlaksana pada tanggal 14 Februari 2024. Diikuti dengan pelaksanaan pilkada serentak pada bulan November 2024. Hal tersebut adalah sebagaimana kesepakatan antara DPR, pemerintah, dan KPU. Alasan situasi pandemi dan pemulihan ekonomi adalah alasan yang kami rasa tidak urgent. Faktanya, kita pernah menyelenggarakan pilkada dengan damai dan sukses di tengah puncak pandemi pada akhir 2020 lalu. Pemilu adalah sebagai perwujudan negara demokratis, sehingga penundaan pemilu tanpa alasan yang benar-benar bersifat force majeure tentunya akan mencederai demokrasi kita. Bila partai-partai di DPR melihat ada aspirasi yang kuat, di mana rakyat ingin agar Pak Jokowi meneruskan kepemimpinannya untuk periode ketiga, maka jalan satu-satunya adalah melalui proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga memungkinkan jabatan presiden dibatasi dengan maksimal 3 periode. Ini adalah pilihan yang paling adil. Dan nantinya tidak hanya Pak Jokowi, tetapi bisa juga Pak SBY ikut berlaga kembali. Begitu juga dengan Pak JK, bisa ikut berkompetisi sebagai kandidat calon wakil presiden melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil, dan transparan di 2024. Kami sebagai pencinta dan pengagum Pak Jokowi tentunya akan selalu dan tetap terus mendukung Pak Jokowi untuk memimpin Indonesia kembali. Namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amandemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi untuk dapat berlaga kembali di pemilu 2024. Sahabat, risiko dalam berpendapat adalah bakal ada yang pro, tapi ada juga yang kontra. Tak mengapa, itu biasa saja. Yang penting diusahakan jangan sampai ada yang salah tangkap pesannya. Ini bisa bikin repot. Lalu, apa respon PSI terhadap sikap ketiga ketum parpol parlemen itu? Sekjen PSI Dea Tungga Esti yang merespon. Begini katanya, bila partai-partai di DPR melihat ada aspirasi yang kuat di mana rakyat ingin agar Pak Jokowi meneruskan kepemimpinannya untuk periode ketiga, maka jalan satu-satunya adalah melalui proses amandemen UUD 1945, sehingga memungkinkan jabatan presiden dibatasi dengan maksimal 3 periode. Nah, sebelumnya sahabat juga ditegaskan oleh Sekjen Dea bahwa PSI menolak penundaan pemilu serentak 2024. Jadi, harus tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Lantaran itu adalah keputusan yang didasari kesepakatan antara KPU, pemerintah, dan wakil rakyat atau DPR. Argumen soal krisis ekonomi lantaran pandemi sebagai alasan penundaan pemilu juga ditolak. Nah, sejenak mari kita analisis konteks serta situasinya.
Pertama, kita mesti ingat bahwa konteks sistem politik kita adalah demokrasi perwakilan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu situasinya pada Februari lalu ada 3 ketum parpol parlemen yang mengusulkan perubahan jadwal pemilu. Faktanya ketiga parpol parlemen itu punya 187 kursi di parlemen. Ini artinya mereka bisa diasosiasikan sebagai representasi atau perwujudan walau sebagian dari suara rakyat juga, bukan? Sahabat, sontak saja isunya jadi wacana umum yang ramai diperbincangkan. Perdebatannya seru di ruang publik. Ada yang diskusinya intelek, namun ada pula yang bicaranya ya norak dan bergaya preman pasar. Entah bagaimana cara menafsirkan pernyataan Sekjen Dea di atas itu, PSI pun akhirnya ikut dicecar oleh sementara kalangan lantaran dituduh mendukung Jokowi 3 periode, dan itu katanya inkonstitusional. Ya, alhamdulillah juga sih kalau sampai dicecar terus. Artinya PSI walau masih sebagai partai non-parlemen, pendapatnya sangat diperhatikan publik. Ya, terima kasih. Nah, sahabat, kembali ke pernyataan Sekjen Dea. Padahal dalam kalimatnya ada prakondisi, yaitu mesti lewat amandemen sebagai syarat konstitusional. Sebaiknya kita baca ulang dengan lebih seksama respon dari Sekjen Dea tadi ya. Begini. Bila partai-partai di DPR melihat ada aspirasi yang kuat di mana rakyat ingin agar Pak Jokowi meneruskan kepemimpinannya untuk periode ketiga, maka jalan satu-satunya adalah melalui proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga memungkinkan jabatan presiden dibatasi dengan maksimal 3 periode. Begitu. Nah, di sini, sahabat, sebetulnya sikap dari PSI sangat jelas. Bila para wakil rakyat di parlemen itu betul-betul telah menangkap adanya aspirasi rakyat, ya monggo, silahkan uji keotentikannya itu di forum parlemen lewat proses amandemen. Itulah justru jalan yang konstitusional. Melalui proses amandemen yang sesuai konstitusi itulah apa yang katanya aspirasi rakyat itu diuji. Ya, semacam proses pemurnian yang bisa membuktikan apakah usulan ketiga ketum parpol PKB, Golkar, dan PAN itu adalah sejatinya suara rakyat atau cuma aspirasi dari elit tertentu. Nah, dalam forum itu silakan juga pakai segala masukan hasil jajak pendapat dari berbagai lembaga survei yang kredibel dan hebat-hebat itu, tapi dengan sikap yang kritis. Bacalah juga opini para tokoh masyarakat, kaji kembali segala masukan hasil tangkapan selama masa reses bersama konstituen. Kemudian diskusikanlah, bahkan perdebatkanlah habis-habisan di forum parlemen yang terhormat dengan cara yang terhormat pula. Batas waktunya sampai sebelum September 2023. Saat itu nama-nama pasangan capres-cawapres sudah mesti masuk ke KPU. Jadi ada waktu sekitar 1,5 tahun saja. Lalu bahwasanya soal PSI sebagai parpol non-parlemen itu mengagumi, bahkan mencintai serta mendukung kerja politik Pak Jokowi selama ini, itu sudah jelas. Tapi untuk soal menunda pemilu jelas menolak. Apalagi merubah masa jabatan jadi 3 periode, itu jelas tidak bisa. Ya, artinya ya menolak selama konstitusinya membatasi hanya 2 periode. Jadi di sini kita lihat bahwa PSI itu tegak lurus pada konstitusi. Sahabat, Giring Ganesha yang ketua umum PSI saat pembukaan Rembuk Rakyat mencari penerus Jokowi, itu ada di websitenya rembukrakyat.psi.id, pada tanggal 24 Februari 2022 menegaskan, di Partai Solidaritas Indonesia, kami membangun tradisi untuk mendengar suara rakyat, kedaulatan tertinggi di dalam politik. Sahabat, suara rakyat adalah kedaulatan tertinggi dalam politik. Maka apapun hasil permusyawaratan para wakil rakyat itu akan dianggap sebagai suara rakyat, atau yang kita kenal dengan istilah Vox Populi. Apalagi bila permusyawaratan itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Maka itu seyogianya dianggap juga sebagai suara Tuhan.
atau Vox Dei. Ada adagium yang bilang bukan, Vox Populi, Vox Dei. Kemudian sementara itu kita juga dengar dari kalangan mahasiswa, ada yang mau demo menolak amandemen. Ya tentu boleh saja, ini demokrasi, asalkan taat protokol kesehatan serta tidak mengganggu ketertiban umum. Dalam forum demonstrasi itu nanti silakan teman-teman mahasiswa demonstrasikanlah kecerdasan argumen dalam retorika yang elegan. Sebab demokrasi adalah sistem politik yang mengedepankan percakapan. Kerap jadi agak berisik memang, namun situasi dialogis tetaplah harus dibangun. Itulah esensi demokrasi, membangun dialog antar partisipan untuk mencari kebaikan tertinggi, summum bonum istilahnya, demi kemaslahatan umum atau bonum commune. Sehingga dengan demikian terciptalah suatu dialektika yang progresif, yang cerdas dan mencerahkan. Demikian catatan saya tentang soal pemilu, usulan perubahan dari PKB, Golkar, dan PAN. Alhamdulillah yang dicecar PSI. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.